Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Najah Safwan dengan NIM 085. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Sastra dan Indonesia. Kata benda disebut juga dengan nomina seperti kata bintang, perbintangan, amal, amalan, raja, kerajaan, catur, dan pecaturan, yakni kata yang umumnya menduduki fungsi, subjek, objek, atau pelengkap dalam klausa, fungsi induk, pewatas, atau poros dalam frasa, berpenada bentuk an, ke-an, per-an, dan mengungkapkan makna kesatuan bernyawa, kesatuan tak bernyawa, konkret atau abstrak. Kata benda menduduki fungsi dalam klausa, kalimat, atau frasa. Kata benda dibagi dua, ada kata benda konkret dan kata benda abstrak. Apa sih kata benda konkret? Kata benda konkret adalah kata benda yang menunjukkan pada suatu benda yang dapat dilihat atau diraba oleh panca indera. Sedangkan kata benda abstrak adalah kata yang menunjukkan pada suatu benda yang tidak dapat dilihat atau diraba oleh panca indera. Oke, contoh kata benda konkret adalah sepeda motor, pesawat terbang, lemari baju, ibu, bapak, baju, bola lampu, gitar, dan piano. Sedangkan contoh kata benda abstrak adalah ia seperti nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti keyakinan, keuntungan, udara, keilmuan, kebaikan, ide, kebesaran, kemanusiaan, keadilan, pencurian, kebaikan, dan juga pemahaman. Nama dapat dikatakan sebagai identitas diri kita karena kita dapat mengenal seseorang melalui nama dirinya. Nama diberikan oleh orang tua, nama diberikan saat kita lahir. Hal tersebut dapat melatih anak berkemampuan mengenalkan namanya sendiri secara lengkap karena mungkin anak di rumah mempunyai nama panggilan yang berbeda dengan nama lengkapnya. Dialog merupakan percakapan di dalam karya sastra antara dua tokoh atau lebih. Di dalam dialog tercermin pertukaran pikiran atau pendapat, dipakai dalam drama, novel, cerita pendek, dan puisi naratif untuk menggunakan watak tokoh dan melancarkan lakuan. Nah, sedangkan epilog merupakan bagian dari sebuah narasi atau karya tulis yang berada di bagian akhir, setelah bagian inti atau isi cerita selesai. Epilog biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan, tambahan, atau kesimpulan dari cerita yang telah disampaikan sebelumnya. Bagian ini juga bisa memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada tokoh-tokoh utama setelah cerita berakhir. Sedangkan prolog merupakan sinopsis atau kata-kata pendahuluan dalam lakon drama. Isi dari prolog yaitu bisa perkenalan tokoh, suatu peristiwa serta konflik yang akan terjadi di dalam cerita. Lalu juga secara umum prolog juga bisa didefinisikan sebagai pembuka dalam drama atau sandiwara. Oke, sekarang kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang digunakan dalam menegur sapa seseorang yang diajak bicara atau yang bisa kita sebut orang kedua atau menggantikan nama orang ketiga. Lalu apa sih fungsi dari kalimat sapaan ini? Yang pertama, menegur atau menyapa lawan bicara. Yang kedua, menarik perhatian orang lain. Yang ketiga, menunjukkan kesopanan dan kelas sosial. Yang keempat, menyatakan hubungan sosial antara penutur dengan lawan bicara. Dan aku ingin menyebutkan ciri-ciri dari kalimat sapaan. Yang pertama, pada penulisan huruf menggunakan huruf kapital. Yang kedua, menyusun dengan situasi dan kondisi percakapan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat. Dan yang terakhir, dalam penggunaan kata sapaan dipengaruhi oleh status. Jenis-jenis kalimat sapaan. Yang pertama, ada sapaan nama diri. Sapaan nama diri dapat digunakan dalam bentuk utuh seperti Nisa, Refsan, Jasmine, Dio. Selain itu, penggunaannya juga bisa dalam bentuk singkatan seperti Nis, Ref, Jas, atau Min.
Lalu penyingkatan ini bersifat mana suka atau sesuka hati, dengan tetap mempertimbangkan aspek tersebut apakah lazim atau tidak digunakan dalam masyarakat. Nama diri Azizah misalnya tidak akan disingkat menjadi Az, karena dalam penyingkatan nama diri Az tidak lazim digunakan dalam bermasyarakat. Nama diri Azizah ini kemungkinan akan disingkat menjadi Zizah, Izah, ataupun Zah. Oke, yang kedua ada jenis kalimat sapaan kata ganti orang. Selain pronomina persona kedua yang berbentuk tunggal, pronomina persona kedua juga memiliki bentuk jamak, yaitu kalimat sifat jamak ini terdiri dari tujuan orang yang disapa lebih dari satu orang. Lalu yang terakhir ada sapaan kerabat. Sapaan kerabat digunakan dengan tujuan untuk menyatakan keakraban dalam keluarga dan untuk menunjukkan rasa hormat, sopan dan santun terhadap anggota keluarga. Selain itu dalam sapaan kekerabatan juga digunakan untuk membina hubungan agar lebih dekat. Istilah yang ada dalam nama perkerabatan itu misalnya seperti ibu, bapak, mbak, mas, kakek, nenek, dan sebagainya. Contoh kalimat sapaan. Yang pertama, contoh kalimat sapaan hormat atau santun. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai saja rapat pagi pada kesempatan ini. Yang kedua, ada contoh kalimat sapaan biasa. Halo, adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Lalu, contoh kalimat sapaan tidak formal. Hai Bang, lagi apa di sini? Oke, sekarang tata cara membaca puisi. Yang pertama, pahami dan dalami makna yang terdapat dalam puisi. Yang kedua, tampilkan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, pakailah intonasi yang pas. Yang keempat, mental. Wah, yang ini sih sangat penting ya. Kita harus menyiapkan mental untuk membaca puisi. Lalu yang kelima, pengucapan yang jelas dan baik. Lalu yang terakhir ada penekanan pada kata-kata. Setelah tata cara membaca puisi, sekarang ada tata cara membaca teks. Yang pertama, bacalah judul teks dan pikirkan tentang topik atau tema yang dibahas dalam teks tersebut. Yang kedua, baca secara seksama setiap kalimat dalam teks. Jangan terlalu berburu-buru dalam membaca. Yang ketiga, perhatikan struktur teks. Lalu yang keempat, perhatikan penggunaan kosakata dan gaya bahasa yang digunakan dalam teks. Lalu yang terakhir, selesai membaca teks, buatlah rangkuman yang singkat tentang apa yang telah kita baca. Menulis tegak bersambung merupakan salah satu keterampilan yang terdapat pada 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara menggabungkan huruf demi huruf sehingga membentuk suatu kata dan kalimat. Lalu, menulis huruf tegak bersambung juga merupakan kegiatan merangkai huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengangkat alat tulis agar hasil tulisannya tidak terputus-putus. Oke, langkah-langkah menulis tegak bersambung. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu siswa atau anak menguasai huruf cetak. Yang kedua, untuk mengenalkan huruf tegak bersambung dapat dilakukan dengan merangkai titik-titik yang nantinya apabila disambung akan membentuk abjad huruf tegak bersambung. Rangkuman dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Hubungan antara membaca yang saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Oke. Parafrasa. Parafrasa adalah menyajikan atau menuliskan kembali suatu paragraf atau teks dengan tujuan meminjam, mengklarifikasi, ataupun memperluas informasi tanpa menjiplak. Parafrasa adalah salah satu hal yang penting yang harus dilakukan dalam penulisan teks akademik seperti makalah, esai, ataupun karya jurnalisme. Biasanya parafrasa lebih pendek daripada sumber aslinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.